Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmat kepada kita semua. Sampai detik ini pun kita masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, juga para sahabatnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa diperkenankan untuk berkumpul kembali di acara kajian Zuhur Indosat, yang pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Razik Rizki, yang pada kesempatan hari ini pula kita akan coba mengambil tema makna nafs dalam Al-Quran. Mungkin itu akan kita coba bahas. Untuk waktu dan tempat, sebelumnya kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah pada siang hari yang cukup sejuk, masih suasana hujan dan beberapa tempat banjir. Semua kita harus syukuri karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matin. Jadi segala puji bagi Allah dan alhamdulillah ala kulli halin, atas tiap-tiap perkara, wa ni'matin, dan nikmat. Jadi apapun yang ditimpa oleh kita, itu semua patut kita syukuri. Kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita dicurahkan kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian, dalam metode memahami Al-Quranul Karim, yang pertama kita lihat bacaannya. Jadi kalau kita sulit membacanya, ya otomatis sulit memahaminya. Ya. Jadi umat Islam satu harus bisa baca Quran. Bahkan kalau bisa one day one juz. Lagi rame odoj nih. Ya, begitu. Ya apapun itu, karena Al-Quran itu artinya bacaan, ya harus dibaca begitu. Karena salah satu perintahnya ya disuruh baca. Waratil Qur'ana tartila. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah Quran itu dengan tartil.
Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dengan nama Tuhan kalian yang telah menciptakan. Jadi suruh baca. Jadi kalau ada orang yang penting mah terjemahnya, Arabnya nggak perlu, ya kan isinya di situ perintah-perintahnya katanya. Ini dalil orang yang nggak bisa ngaji. Banyak yang seperti itu. Jadi usut punya usut, memang dia nggak bisa ngaji begitu, atau nggak lancar baca Quran. Justru perintah Quran itu sendiri salah satunya itu untuk baca. Nggak peduli tahu artinya tahu kagak, bagian dari membaca itu adalah ibadah gitu ya. Bahkan kata Nabi, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Barang siapa yang baca Quran satu huruf sama dengan satu kebaikan dikalinya 10 kali lipat kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berapa kebaikan tuh? 30. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, berapa kebaikan? 190. Al-Fatihah berapa huruf? Hitung aja sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ya, baca Quran. Yang pernah meninggalkan Al-Quran. Nah kemudian setelah paham bahwasanya baca itu penting, Al-Quran juga hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah kalau udah tahu petunjuk, biasanya ada metode untuk mengetahui isinya. Satu, paling cepat nggak tahu bahasa Arab adalah terjemah. Baca terjemahnya. Jadi auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tambahlah pada malam itu, malam tahajud, lu baca Quran. Itu sebaiknya menurut saya dengan terjemahnya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berbobot kepada kalian. Tuh. Coba rasain. Seminggu aja, jangan putus. Baca Quran tahajud, seayat lihat terjemahnya, seayat baca terjemahnya. Itu betul-betul ada pengalaman spiritual yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali orang itu melakukan dengan ritual yang sama. Ya. Di jam-jam sebelum sholat subuh. Ada hal yang berbeda. Coba ya. Ya, saya tidak bisa cerita banyak. Ya, karena ini hanya bisa dirasakan. Ya, tidak bisa diteorikan. Coba ya, nanti keajaibannya luar biasa. Nah, kemudian kalau bisa belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab semampunya. Bahasa Arab Al-Quran yang dimaksud adalah begitu. Jadi kalau ada Quran ini namanya Quran terjemah, translate Al-Quran. Tergantung bahasanya masing-masing. Ya, kalau ada di Sunda ada Quran tuh saya lihat udah terjemahnya bahasa Sunda. Bawahnya itu garis miring-miring. Bahasa Arab juga, tapi Arab Sunda. Ya, Arab Sunda. Udah pernah lihat belum? Belum. Nah, sudah pernah lihat. Jawa ada begitu ya. Nah itu terjemah Al-Quran. Dan memang terjemah Al-Quran ini tidak mutlak. Dulu yang namanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa faman ya'mal beramal mithqala dzarrah seberat dzarrah, dulu sebiji sawi ya, ada terjemah. Ternyata kesini-sininya kita SMA sebesar atom katanya ya. Artinya apa? Ternyata bahasa Al-Quran itu dzarrah ya dzarrah, menceritakan benda yang paling kecil, apapun itu namanya. Karena waktu itu nyampainya orang itu yang paling kecil itu biji sawi, serbuk gitu ya. Maka sekecil apapun itu disebut dzarrah. Biji sawi itu dzarrah. Kemudian ada sebesar atom, lebih kecil lagi, mungkin ada inti atom, proton dan seterusnya cabang-cabangnya begitu. Itu juga disebut dzarrah. Jadi translate-nya bisa berubah tapi substansinya sama, menuju ke sana. Itu translate. Nah, namanya ilmu terjemah.
Bisa mutlak, bisa tidak. Banyak kalimat-kalimat yang tidak bisa dimutlakkan. Kemudian ada di dalam Al-Quran yang luar biasa lagi. Ada satu kata tapi maknanya beda. Maknanya beda tapi maksudnya satu, sama. Nah, ini yang unik. Nah, itulah kita belajar tafsir namanya. Tafsir itu adalah bukan sekedar terjemah, tapi maksud ayat itu sendiri apa? Maksud kata itu sendiri apa? Makanya kitab tafsir cenderung lebih tebal daripada kita terjemah. Karena bukan sekedar translate, tapi menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Namanya tafsir Al-Quran. Ada tafsir fi dalil Quran, Said Qutb. Ya, Said Qutb itu. Ada tafsir apa lagi? Yuk, yang Anda tahu. Ibnu Katsir. Ya, tafsir apa lagi? Hah? Apa? Tafsir mimpi. Ya, kita tafsir Al-Quran banyak sekali ya. Ya, ada tafsir Munir. Tafsir Al-Azhar yang Buya Hamka, ya. Luar biasa ya, beliau nulis tafsir. Jadi di penjara itu kalau ulama dulu buat karya. Jadi bersyukur. Kenapa di penjaranya dalam rangka mempertahankan kebenaran. Begitu di penjara, ujlah bagi dia. Ujlah itu mengasingkan diri dari keramaian yang menjerumuskan diri dari berbuat maksiat. Nah, itu ujlah, mengasingkan diri. Khawatiran kalau berkecimpung di tempat ramai, maka dia bermaksiat. Nah, ada ujlah itu ujlah dengan sendirinya, ada ujlah diujlahkan. Di penjara namanya diujlahkan dengan kondisi keadaan. Nah, kondisi ujlah itu adalah dia mengarang kitab. Ya, luar biasa. Jadi kitab tafsir ini di dalam penjara. Ibnu Taimiyah juga begitu, sama ya. Jadi yang namanya kebenaran al-haqqu mir rabbik, bukan al-haqqu mir polisi, bukan min densus, gitu ya. Banyak rekayasa tempo hari ada berita rekayasa narkoba. Ini banyak terjadi seperti itu, ya Allah ya. Dibayar oleh rakyat untuk membantu rakyat, malah menjerumuskan rakyat. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, di dalam metode penafsiran Al-Qur'anul Karim ada langkah-langkah. Yang pertama adalah yang terbaik sebelum kemana-mana ngutipnya adalah tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayah bil ayah. Kalau nggak ketemu, tafsir ayah bil hadis. Gak jelas juga bil qaul sahabah. Terus, nah kesini-sininya ya ada bil ijma. Ya, dengan pemikiran ulama-ulama. Bahkan sekarang tafsir itu bisa dikiaskan, bisa dicari dengan apa? Dengan teknologi. Ya, dengan teknologi. Ada kalimat al-alaq. Maksud al-alaq itu segumpal darah. Ternyata segumpal darah ini apa sih maksudnya? Dulu nggak ada dikeker. Yang namanya lahir, inna ahadakum yujma'u fi batni urbihi fi batni arba'ina yawman nutfah. Ya. Kemudian summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, jadi dikumpulkan di antara kalian itu di perut ibumu 40 hari. Yang pertama baru nutfah cairan. Yang 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah. 40 hari kemudian baru segumpal daging. Baru ditiupkan ruh. Wa yursilul malak, diutus malaikat, kemudian fayafuhu fi ditiupkannya ruh. Nah, kalimat al-alaq ini adalah segumpal darah. Taunya dari mana? Emang ngebelek Rasulullah. Nah, sekarang bisa diketahui dengan apa? Dengan teknologi. Ada USG, ya. Ada apa lagi ya? Sinar laser lagi. Sinar X itu buat ada X-ray ini ya, apa namanya, ronsen itu ya. Ya, dan seterusnya itu bisa diketahui seperti itu. Ternyata benar-benar jadi segumpal darah sebelum menjadi segumpal daging. Nah, kembali kepada tafsir abil ayah. Salah satu kalimat yang dijelaskan dari ayat satu dengan ayat yang lain, ada teori yang namanya
munasabatul ayah. Ada kolerasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ini dalam nih. Ini kira-kira paham ya? Dia tafsir sedikit ya. Nah, jadi kolerasi antara ayat satu dengan ayat yang lain disebut munasabatul ayat. Jadi kalau kita nemuin ayat ada yang janggal, jangan buru-buru klaim ini janggal. Bisa jadi ayat sebelumnya menjelaskan ayat yang itu. Bisa jadi ayat sesudahnya bisa menjelaskan ayat yang itu. Gitu. Seperti itu ya. Baik. Salah satu kata di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu ada kata an-nafs. Kata apa? An-nafs. Nah, sekarang yang saya bacakan tadi surah Ali Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafs, asalnya sih nafsun. Kalau ada kalimat kullu wajib jer. Kullu nafsin, ya bukan kullu nafsun. Tiap-tiap yang bernyawa diterjemah begitu ya. Tiap-tiap yang mempunyai ruh. Dha'iqatul maut artinya apa? Akan berjumpa kematian. Nah, jadi diartikan nafs di sini adalah ruh. Ruh. Ya, tahu ruh? Tahu nggak? Ruh. Nggak tahu. Yang pegang kamera. Ruh tahu? Ruh, iya. Ruh itu ya nyawa, jiwa. Nyawa, iya nyawa. Tahu nyawa? Bisa ceritain ruh? Antum tahu ruh? Kenapa? Unsur yang menghidupi jasad, betul begitu ya. Nah, di dalam surat Al-Isra surat nomor berapa? 16 ya? 16 atau 17? 17. Oke, 16-nya Nahl ya, begitu. Muhafidz Quran. Begitu. 30 juz asli benar, boleh dicoba itu. 30 juz. Di tengahnya coba. Nah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ditanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Qul amri rabbi, katakan itu adalah urusanku. Ya, jadi orang kalau ditanya tentang roh, ya hanya Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kami berikan pengetahuan kepada kalian, kepada antum, kecuali sangat sedikit. Jadi cukup ruh itu tahu, oh ada orang itu hidup, ditiupkan ruh oleh malaikat, selesai. Nanti bakal mati lagi, udah. Nanti ruhnya bentuknya kayak apa, bikinnya dengan apa, wujudnya kayak gimana, nggak usah dicari. Nggak bakal ketemu. Kalau Allah udah ngomong begitu, udah ikutin aja. Ya, begitu. Itu tentang ruh. Ya, jadi yang pertama adalah tentang ruh, itu disebut an-nafs. Ya. Kemudian nafs itu sendiri diartikan sebagai apa nih? Lihat ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah nafsun. Nah, nafs kamu, apa nafs kamu? Di situ diterjemahin apa? Diri kalian. Ma qaddamat lighad, apa yang kau lakukan untuk esok hari, dipersiapkan untuk esok hari. Maksudnya apa? Di sini kok bukan roh terjemahnya. Adalah diri. Diri yang mana diri? Coba bisa tunjukin nggak diri? Diri kalian yang mana? Nah, seluruhnya ya, begitu. Megang ini punya saya, ini punya saya, diri saya ini. Nah gitu, ini nunjuk ke dada biasanya. Nanti ada kaitan yang sama dada nih nanti ya. Ini punya saya, ada kan nunjuk begini. Kalau kepemilikan, walaupun semuanya, biasanya
Ini punya siapa nih? Oh ini punya anak Ustaz. Megang ini ya. Enggak megang dengkul gini punya anak Ustaz. Megang ini. Tapi kata ini punya anak Ustaz, punya anak. Kok megang telinga? Ya telinga tubuh saya. Ini bagian dari tubuh saya. Tapi kebanyakan megang ini ya. Gitu, entah tadinya apa, apakah alami. Tapi memang ada penyebabnya, ada penyebabnya, nanti saya cerita. Ada kaitan dengan nafs ini ya. Seru nih ya gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wallahu khabir bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, di situ ada kalimat Allah khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang melakukan siapa? Yang melakukan. Kita apa unsurnya? Ya, jiwa dan raga. Hah? Kaki, tangan, telinga, semua melakukan kan? Artinya apa itu? Unsur jasad itu maksud saya. Ternyata nafs di sini lebih ke perbuatan, yang berbuat ya jasad. Ya. Ruhnya sudah ada jasadnya. Ruh tanpa jasad namanya apa? Meninggal. Uka-uka. Ya. Ya ruh saja. Jasad tanpa ruh mayat. Bangkai ya, mayat. Bangkai gitu ya. Nggak ada artinya. Nah, kita lanjut ya. Itu yang kedua. Ini ngomong sampai jam berapa ini? Sampai setengah 2. Ya, 2. Boleh sampai capek. Sampai banjir dah di sono ya. Tidak bisa lewat. Ya, yang ketiga. Kita lihat nafs selanjutnya. Ada di surah Yusuf. Ayatnya ayat 53. Langsung saja ke intinya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, lihat terjemahnya, nafsu itu menjurus kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, oleh Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafs juga kalimatnya. Nafs di sini apa? Sahwat. Hah? Sahwat. Sahwat apa? Keinginan. Betul sekali. Nafsu. Iya, nafsu itu apa? Makanya ada hawa nafsu. Nah, dikaitkan dengan hawa nafsu. Hawa itu suatu keadaan, nafsu itu keinginan. Jadi hawa itu adalah yang mempengaruhi nafsu itu sendiri. Ya. Kenapa kita bisa minum? Padahal tadinya nggak mau minum, ngelihat es dingin banget nih, lagi panas-panas begitu. Atau lagi dingin ada wedang jahe. Tadi nggak mau minum. Nah, ada hawa dan ada nafsu. Jadi timbullah hawa nafsu itu sendiri. Ya. Jadi nafsu ini, hati-hati, keinginan ini akan menjurus kepada kejelekan. Ya. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafsu ada di mana? Ada di mana nafsu? Bentar. Mati biarin. Nafsu di mana? Keinginan ada di mana? Keinginan. Hati kalbu. Hah? Keinginan di mana? Hah? Ada di? Ada di hati. Akal instruksinya. Nggak ngomong langsung ke akal. Begitu. Hati mana hati? Nah, ada ya? Ada. Hati yang mana nih? Ayo. Hati mah di sini. Sini kan hati kan liver itu, bahasa Latinnya liver. Orang sakit liver sakit hati. Hati maksudnya sakit hati bukan fisik ya. Hati di sini, gue sakit hati sama lo. Lanjut ke sini. Hati di mana? Kolbun itu ternyata mananya jantung, Pak. Jantung bersemayam di mana? Di dada. Aduh, gue pengen banget kawin gitu ya. Tapi belum ketemu jodoh. Ya, pengen di sini. Pengen jadi orang kaya. Pengen punya mobil bagus. Pengen semua nih. Ini nafsu nih. Ya, kadang kita makan hati-hati kalau jalan-jalan ke mall.
Nggak usah bawa duit banyak-banyak, ATM tinggalin. Biar apa? Ya, ada istilah lapar mata. Nah, jadi nggak lapar, tapi matanya lapar, pengen jajan makanan. Kemudian ada baju bagus, pada baju banyak di rumah, karena pengen jadi beli. Dengan diskon sekian persen, 70%, begitu pada harga ditaikin dulu. Nah ini nafsu seperti itu. Nah itu semua nafsu, makan, minum, ya hubungan seksual dan seterusnya, itu menjurus kepada kejelekan. Hati-hati. Maka ada ayat mengatakan wala tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Gar ada di mana tuh, Gar? Surat Al-Imran ya. Surat apa itu? Al-An'am. Al-An'am. Cari di handphone ayat berapa kalau ketemu di sini ya. Yang penting ada ya. Ada di Quran yang penting. Jaga berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai pada orang yang berbuat berlebih-lebihan. Nah, itu yang mengendalikan adalah nafsu. Nah, nafsu ini bisa menjurus kepada kebaikan, bisa pada kejelekan, tapi 75% kejelekan. Hati-hati. Kenapa orang doyan korupsi? Karena ada nafsunya. Selalu kurang. Makanya belajar biar gak kurang, sedekahin. Itu mentarbiah diri agar tidak terlilit oleh nafsu. Gua gak butuh uang banyak-banyak, gua sedekahin semua. Ini cukup buat keluarga, anak-anak cukup, sisanya sedekahin. Tertabungan untuk ada apa-apa gimana? Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh tawakal yang tinggi. Jadi gak terikat dengan seperti itu. Kita gak punya asuransi aja cemas. Ya padahal masalah sakit, sehat itu Allah la yukallifullahu nafsan illa, ada satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Surat At-Talaq. Allah tidak akan membebani diri manusia kecuali apa yang Allah berikan kepada dirinya. Nah sekarang mau tanya, kalau orang hilang mobil penyebabnya apa? Hah? Karena punya mobil 100 begitu. Siap itu ya. Karena dimaling katanya. Enggak. Kalau nggak ada mobilnya maling apaan? Betul. Canggih betul jawabannya. Karena punya mobil betul. Coba yang nggak punya mobil tenang-tenang aja. Nah, jadi kalau kita punya mobil ya, konsekuensi tertinggi adalah ya paling-paling hilang tuh mobil, ya udah hilang, jadi harus siap, gitu loh. Nah sebelum hilang bisa nggak, ya disedekahin secara ekstrim. Nah ini penting nih, wah sebelum hilang disedekahin, jadi sama-sama hilang sih begitu. Nah kalau sedekah itu hilangnya was-was juga sih Pak, nggak pernah sedekah mobil was-was hatinya, aduh. Orang punya motor kesayangan, sedekahin, ya, itu ingat terus suara motor di luar. Motor saya kemarin kayak gitu tuh. Tapi kesini-sininya nikmat. Kenapa? Ya, karena kita telah melepas nafsu yang menjurus kepada kejelekan. Ya, betapa banyak orang belum mandi udah mandiin motor. Betapa banyak anaknya nangis dia tetap ngelapin motor. Iya kan? Betapa banyak anaknya minta liburan dia malah ngegeng motornya. Tuh, kan akhirnya ke sono. Itu kenapa bisa begitu? Karena ada hati, ada nafsu. Kumpul sama teman mendingan ta'lim, ketahuan. Ya. Dapat ilmu, bawa keluarga ke Masjid Al-Azhar, Istiqlal, kemana sih yang ada ta'lim begitu kalau liburan? Pakai motor kita begitu. Nah bisa nggak seperti itu?
dikendalikan. Orang yang sebelum kerja sama udah kerja, kira-kira doanya masih khusyuan yang mana? Yang belum. Hah? Yang belum? Kerja. Logikanya ya kita udah kasih kerjaan harus lebih terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kasih tuh pekerjaan. Bisa nggak mengendalikan nafsunya ketika dia punya pekerjaan? Orang risau pengen nikah sampai ngambek sama Allah, gue bosen doa mulu kagak nikah begitu. Tapi ada orang yang udah nikah nyesel, bukan nyesel kenapa nggak dari dulu gue nikah, tahu enak bukan, ya nyesel tahu begini suami saya ya Allah sholat kagak apa kagak, orangnya temperamen salah sedikit mukul nampar. Saya pernah habis ceramah di daerah Pelnis itu, ceramah taraweh, turun dari mimbar begitu, habis tarawih deketin, belum ngomong udah nangis. Ibu kenapa, ngomong dulu apa? Ya Allah Pak Ustadz, suami saya ya di mata ibu saya, di mata ibunya, mantu maksudnya matua begitu, ya dia baik sekali, saya tutupin semua padahal masalah saya disakiti, saya nggak pernah kasih nafkah, bahkan nafkah saya diambil oleh dia. Ya Allah, saya masih sayang, masih berharap dia kembali. Walaupun ada penyesalan di sini. Masya Allah. Tuh. Jadi husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini. Nah, hujan-hujan begini istirahat, habis makan, mojok, tiduran begitu. Itu bisa tidur pakai apa? Pakai apa? Ya bisa ngomong. Pakai? Kan judulnya apa? Iya pakai nafsu. Pakai nafsu. Masya Allah. Bingung. Iya kan? Kalau nggak pakai nafsu nggak mau tidur gimana? Ya mau intruskan mata kan ada nafsu. Lihat kursi empuk, suasana dingin, perut udah kenyang, kan nguap terus tuh. Kenapa bisa nguap? Karena punya nafsu. Itulah amar atau bisu menjurus kepada kejelekan. Ya, duit banyak hati-hati makanya. Bisa nafsu, bisa belanjain yang kagak-kagak. Perhatiin orang kaya sekitar kita. Saya pernah datang ke orang kaya begitu ya. Ngobrol, lama-lama lihat ini lukisan nih, ada sketsa. Ini nih Pak, sketsa ini yang ke-40 ke-20 saya lupa seberapa begitu. Jadi tanda tangannya oleh pelukis yang terkenal, saya lupa namanya, dia yang tahu karena dia hobi. Jadi dia itu beli dengan harga yang mahal, dia beli sketsa. Jadi duplikat dengan tanda tangan yang pelukis aslinya. Masya Allah segitunya. Dipajang karena dia senang itu, dipajang tempat tamu. Ini sketsa begini ini nggak mungkin dipajang tempat tamu kalau harganya nggak mahal. Coba lihat orang kaya sekitar kita. Ya, belinya yang kagak-kagak. Pernah dengar kisah perkutut yang Pak Hari saya ceritain? Masih ingat nggak? Orang beli perkutut, ya itu kan hobi, miara burung kan hobi. Nah ini burung perkutut, kalau yang hobinya biasa paling ratusan ribu, paling mahal jutaan lah. Lah kalau udah menang kontes, diincar itu. Tut, masih murah, tapi kelung, udah 2 tuh udah mahal. Tapi udah bunyi kelung, ada ehonya kata itu. Ini kata tukang perkutut tuh, udah mahal tuh, bisa ratusan juta. Serius ini? Tanya ini ahli perkutut. Ya. Saya pernah nanya soalnya begitu, apa yang bagus itu ada yang bunyi 3 kelung. Wah ini tuh kicauannya nggak berhenti walaupun ada orang begitu nggak berhenti terus dia. Nah kalau orang kaya, mobilnya banyak, Mercy 1, karena dia banyak mobilnya begitu, bakal mewah-mewah begitu, ditukar sama Mercy-nya ikhlas. Saking senangnya. Nanti beli yang kagak-kagak kan? Saking senangnya, Masya Allah. Tadi dia belum mandi, udah mandiin bro. Kutu. Mau pergi ke kantor, dia naikin sendiri, bro kutut, Masya Allah. Anak istri selamanya biasa ala kadar aja begitu, ke perkutut lagi. Selamanya ke sono, matanya ke perkutut dia. Saking
senangnya. Hati-hati sama hobi. Biasanya orang mati nggak jauh dari hobinya. Serius, ya. Nah, coba perhatikan sekitar kita. Orang yang meninggal nggak jauh dari orang. Ada kok di Tangerang, daerah Tangerang sana, Pak Ustadz, ada yang mati ya, mau menjelang mati, ya, itu sekarat begini. Itu kenapa? Ya, ada yang bisikin katanya, tahu nggak? Dia Pak Ustadz, Pak Ustadz katanya, ya, dulunya tukang apa? Tukang kiu gitu, main judi. Jadi siang malam pakai main judi kan Pak, begitu ya, banting kartu, masya Allah, kartu dibanting-banting, ya. Jadi kita kebiasaan begitu-gitu terus, masya Allah. Innalillah. Nah, kembali ke kantornya pasti orang yang hobi. Perhatiin sekitar kita, perhatiin. Hobinya motor, ngomongnya motor aja udah. Hobinya traveling aja ngomong. Lihat aja orang-orang tuh kata ini hadis apa pepatah Arab, man ahabba syai'an fa huwa kasratu dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebut-nyebut namanya. Jadi apa yang ada di dalam dadanya dan pikirannya itulah yang dia ucapkan sering, itulah kesenangannya. Gampang mencirikan seseorang kalau orang nyeritain seseorang begitu kebaikannya, mungkin orang itu akrab sama dia senang sama dia. Kalau itu lawan jenis mungkin dia senang juga begitu. Kalau senang benda memang senangnya memang hobinya seperti itu. Pulang berkutut-tutut, masya Allah. Sabtu Minggu boro-boro ngajakin tadi taklim, piknik aja enggak, ngajak berkututnya kontes. Terus berlalu. Singkat cerita, semua akan meninggal termasuk orang kaya ini. Kira-kira kalau ditanya dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat munkar nakir. Marrobuka, jawabnya apa? Tuh, jatah berkutut-tutut, masya Allah. Kan begitu. Benar nggak? Apa yang banyak diingat. Jadi suasana husnul khotimah itu sebenarnya kita yang mendesain. Ya. Allah menentukan batas akhirnya betul. Ya, tapi yang mendesain kita mati yang baik dan mati yang buruk itu tergantung kitanya. Satu, nafs ini jangan sampai menjurus kepada kejelekan. Makanya disuruh tuh hati-hati. Karena nafs ini menginstruksikan kepada lisan, mata, telinga, tangan, kaki, semuanya. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Instruksi dari hati. Hati ya ngirim sinyal ke pikiran kepada seluruh anggota tubuh. Awalnya pengennya kepada kepala. Akhirnya melakukan instruksi jalan, memegang, melihat dan seterusnya. Ini nafs. Nah, saya kasih resep sedikit agar hati ini senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cek dulu sekarang, dicek. Di surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang beriman. Idza dzukirallah, apabila disebut Allah, lafaz Allah, wajilat qulub, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Enggak usah jauh-jauh deh. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara apa itu? Suara? Iya, takbir dalam azan. Apa yang kita rasakan ketika mendengar itu? Nah, ini pengalaman spiritualnya beda-beda pasti. Yang pertama, ada orang lihat jam. Waduh, udah asar lagi ya. Cepet banget. Nah, orang begini kira-kira apa nih? Kayaknya kesiksa banget sama sholat. Ya, kalau dia masih wajib, merasa wajib, masih ada iman. Tapi perasaan tadi barusan sholat. Lah iya, sholat duhurnya jam 2:30. Baru masuk kantor balik lagi. Ya, balik lagi udah asar lagi lah. Iya, ya Allah. Baru bergetar takut sama Allah. Alhamdulillah.
Ada yang mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih berjumpa denganmu ya Allah dengan sholat asar. Ada lagi orang karena tadi alergi dengan suara azan, ya dia masih merasa beriman. Ntar aja deh sholat asar tanggung, padahal nyaman di kantor AC begini bersih begitu. Begitu jam 4 dia pulang. Prediksi jam 5. Di jalan ada banjir. Belok sini, belok sono, belok sini, ya, cari jalan alternatif. Singkat cerita, sekarang maghrib jam 6 20. Gak tahu udah rada-rada gelap ini. Langsung masuk kamar mandi, buang air kecil, langsung wudhu, cepet-cepet dia sholat. Ya, begitu sholat Allahu Akbar. Dari musola ada yang nyautin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholat apa nih? Sholat apa? Sholat asar menjelang maghrib, Masya Allah. Yuk. Power charge kita dengan zikir. Ya, zikir itu harus dilatih. Karena Allah itu akan mengabulkan doa yang hatinya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ngajak gantian. Mulut, hati, mulut, hati. Lama-lama hati sama mulut bareng. Sebentar. Lihatin doang, ini kosong. Subhanallah. Mata itu seakan-akan melihat hati kita di sini nih. Hati di mana? Sadrun, dada, kolbun di sini. Ya, subhanallah. Nah, lama-lama apa? Kalau nafs yang di sini itu sudah krisis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan takut berbuat maksiat, akan semangat berbuat kebaikan. Belum bisa juga, belum nambah imannya, karena al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari wal arkan yazidu bi ta'in qurus bil ma'siyah. Iman itu benarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, menginstruksikan pada seluruh anggota badannya, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Masih kurang juga wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, itu mereka bertambah keimanannya. Jadi kalau kita malas bangun subuh apalagi tahajud, malas duha, pelit sedekah, ya, mau jamaah awal waktu apalagi, ya, malas. Mungkin kita jarang baca Quran, gitu. Cas dengan baca Quran, handphone harus dicas. Kita juga harus dicas. Dengerin Quran, baca Quran. Dengerin Quran, baca Quran. Kan baca Quran kan berarti dengerin Quran kan? Baca Quran dengerin Quran enggak? Dengerin bacaan sendiri. Capek dengerin baca orang lain. Makanya kalau bisa nih kantor begini nih, ada tasmi' Quran sebelum masuk kerja, luar biasa, diawali oleh siapa yang ya 4-5 orang gantian surat An-Nas dulu, yuk kita tasmi', Masya Allah, luar biasa. Menghafal Quran, saling mendengarkan bacaan. Kalau nggak ada yang didengerin, ya dengerin dari handphone, begitu. Ini musik melulu, ya. Ustaz, malu Ustaz, saya pernah handphone saya isi ngaji semua, saya setel begitu. Begitu ada temen ngeliat HP saya, ngomong begini, Ustaz, ngomong apaan? Itu handphone apa musola? Dia bilang, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu ya. Orang berbuat baik satu orang, yang lainnya biasa-biasa, bahkan cenderung maksiat, jadi aneh. Nah, dan juga itu bisa mempengaruhi. Makanya kuat-kuat lah gimana kita. Nggak apa-apa. Jadi membaca karakter seseorang bisa dilihat dari handphone. Bukannya handphone, ada apanya itu? Jangan-jangan ada gambar telanjang. Bisa jadi. Dan memang hobinya begitu. Ya. Lihat aja. Ya. Lebih dalam lagi SMS-nya, chatting-nya.
Kelihatan, itu karakter kita. Jadi nggak usah lihat orang, lihat kita aja sendiri. Dilihat, oh iya. Jadi seorang muslim yang sempurna itu kan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'nihi. Apalagi maksiat, meninggalkan perkara yang tidak manfaatnya tinggalin. Apalagi jam kerja, korupsi itu. Ngerjain sesuatu bukan dalam konteks pekerjaan, dalam jam kerja. Wah, itu korupsi. Andai kata kalau dihitung-hitung, chattingan, BBM-an dengan bukan keperluan kantor, bukan kondisi darurat ya. Ya. Kalau ayah di mana, anak kasih jawab sebentar ya, nggak apa-apa. Ini chatting-chattingan, ngobrol, ya. Sudah lewat batas kewajaran. Dan itu udah kebiasaan. Memakan waktu di total ternyata sejam. Sejam kan kalau seminggu kan jadi 7 jam. 7 jam sebenarnya sehari kerja ya. Sehari kerja itu kalau diduitin berapa? Nah kalau dia melakukan di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah berapa duit yang dikeluarkan perusahaan hanya untuk membayar chattingan kita? Tuh. Jadi kita pun korupsi sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu adalah yang menginstruksikan apa? Nafs. Hawa, nafsu yang ada pada dada. Itu. Nah, kemudian mempersingkat saja. Nafs selanjutnya yaitu ada di surah Al-Fajr. Ya, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa di sini bisa keadaan dia, bisa ruh kita tenang. Bisa kondisi di mana ketika kita sakaratul maut. Saya mau tanya, Rasulullah ketika sakaratul maut sakit gak? Merasa sakit sampai berdoa ya. Luar biasa Rasulullah. Langsung ingat umatnya, ya Allah, kalau tahu sakit begini, limpahkan seluruh sakit umatku kepada diriku. Ini doa ini oleh Allah tidak dikabulkan. InsyaAllah seorang Rasulullah menyayangi kita. Sejauh mana kita menyayangi Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah saja merasa kesakitan ya, sampai Jibril gak tahan, itu buang muka. Buang muka. Apakah kau jijik melihat aku? Tidak. Siapa yang tidak? Siapa yang tahan melihat seorang kekasih, hamba pilihan, sedang ditarik ruhnya oleh Allah, lagi malaikat maut. Jadi dia nggak tega. Jibril nggak tega. Nah, ada yang sakit dan ada yang lebih sakit. Ada penyebabnya. Makanya satu, kita tuh meringankan kematian, ada doanya. Di doa selamat itu ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tuh sering-sering doa. Ya Allah, mudahkanlah kami seketika kami menghadapi sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut ini akan lebih sakit lagi, berlipat-lipat ketika dia masih ingin di dunia, tapi Allah sudah panggil akhirat. Ada nggak orang semacam gini? Ada nggak? Banyak tuh, insya Allah. Pas jawabannya. Allah sudah panggil, sudah habis. Dia bilang belum habis. Masih. Perusahaannya masih ada kok. Rumahnya masih besar. Anak-anaknya masih cakep-cakep. Istrinya apa lagi? 4. Kadang saya ceraiin 1. Ada 5. Biar ada syariat. Masya Allah. Kenikmatan dunia. Disangkanya
Ketika lewat dunia ini nikmatnya itu hilang. Penghamba dunia ini disebut hubud dunia. Jadi hubud dunia itu adanya di hati. Makanya sesekali kita tadi sedekah yang ekstrim, ya, supaya melepas seperti itu. Dan yakinlah Allah bantu, ya. Ada seorang ustadz di sana di daerah saya. Tadi ngomong motor, ada motor kesayangannya. Dia susah, buntu, perasaan, ilmunya pinter, dia punya karya, tapi kok nawarin program ke kantor-kantor kok nggak, kurang direspon. Akhirnya apa? Sedekah motor kesayangannya disedekahin di tempat anaknya sekolah. Itu anaknya ngomong, ayah, motor ayah kok ada di sekolahan ditulis dijual. Emang lagi dijual. Nah, ayahnya bilang gini, iya dijual sama Allah. Karena anak kecil nggak terlalu banyak nanya, oh gitu aja. Kesini-sininya nanya, jual sama Allah tuh gimana sih? Gitu. Jadi diinfakkan di sekolah, karena sekolahnya itu menghafal Al-Quran begitu. Tadi melihat motor, masya Allah. Seminggu doang, istrinya juga begitu, nggak punya, dia pinjem sama anak buahnya, ada yang pasti punya motor. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia sudah kebeli motor baru lagi. Dan betul, didatangi orang tua, minta doa, dan kemudian usaha sana kemari. Dan yang ketiga, motor yang ini masih baru lagi, disedekahin lagi. Ada salah satu yayasan mu'alaf, pimpinan siapa? Ya ada yang nggak usah disebut lah. Gitu, disedekahin lagi. Ternyata ganti mobil. Jalannya ada saja. Nah ini ketika kita melepas dunia malah ngejar kita. Enak dikejar dunia apa enak ngejar dunia? Hah? Ya, kalau pengen dikejar dunia, kitanya jangan ngejar dunia. Apakah dunia itu gak penting-penting? Maksud saya jangan sampai hubbud dunia, nyimpen di hati tapi di tangan. Boleh kita kaya tapi kita kendalikan, sebagai Abdurrahman bin Auf. Semakin kaya semakin diinfakin, semakin banyak diinfakin banyak balik lagi hartanya. Begitu. Ya, coba tes ya. Ya, kalau ada orang bilang, "Selamat siang, Pak." Jawabnya apa? Selamat siang. Siang gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begitu ya. Bego lo. Siapa lo? Kira-kira pandangannya langsung berubah enggak? Jadi kebaikan itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi bila kamu berbuat lebih baik, ahsan bukan hasan, ahsantum. Bila kamu lebih baik, in ahsantum kebaikan itu akan kembali anfusikum kepada diri kalian. Tuh gitu. Jadi kalau kita tuh melepas dunia, melempar dunia begitu, itu kan nanti balik lagi. Nah, siap-siap aja ada keanehan begitu. Nggak usah banyak ngomong tapi nanti keajaibannya hilang. Alhamdulillah saya kemarin habis sedekah motor saya, sarannya Ustadz Razik begitu. Besok gaji saya dapat bonus. Bisa buat DP mobil. Wah, ngomong-ngomong begitu. Makanya lu sedekah lu. Gitu, kayak gue ini. Apalagi begitu. Ya udah dapat itu aja begitu. Ya. Baik ya. Jadi itu. Jadi sangat sakit kenapa? Allah pengen panggil dia tidak mau. Gue tarik ke sini. Itu namanya siapa? Hah?
Isnain. Hari Senin lahirnya ya. Oh, Anda punya anaknya Salasah ya. Gitu. Saya ambil, tarik ke sini, ikut ke Mas Ayu. Kalau mau kan enak. Yuk ikut, masuk mobil saya, ikut disupir sampai rumah saya makan, saya anterin lagi mau. Kalau mau enak. Saya antar ke rumah saya nggak mau. Saya paksa mundur-mundur. Nggak mau. Saya bawa orang lain. Nah, akhirnya minta bantuan sono ya. Tarik-tarik sono narik sana, saya narik sini. Akhirnya yang terjadi apa? Tarik-tarik yang betul. Terus ada dua kekuatan. Yang terjadi oleh Pak Mas Isnain Putus. oh, bisa putus, bisa sakit ya kan? Nah ketika sakaratul maut pun demikian. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Karena apa? Allah sudah mau panggil, dia gak mau. Sakitnya luar biasa, Insya Allah. Makanya yuk kita belajar. Ada suara adzan datang nih. Sebelum khaul zakat, nisab zakat, kita sudah bersedekah. Ya, orang belum bangun kita sudah bangun, itu belajar mentarbiah diri kita ridho kepada Allah, sehingga irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhan kalian dengan hati yang ridho dan diridhoi. Allah ridho, kita ridho Allah. Orang ini pantas fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mana yang masuknya? Kakinya juga masuk, tangannya juga masuk, jasadnya. Termasuk ada ruhnya di situ masuk juga, karena sudah dikendalikan oleh nafsu yang tadi, yang mutmain. Cirinya orang yang seperti ini, sholatnya nikmat, sedekahnya nikmat, puasanya nikmat. Jadi ibadahnya nih, tapi kalau masih kepaksa, nah cari penyebabnya tadi. Ya, mungkin hati kita belum menyiapkan Allah, baca Qurannya belum banyak. Ayo kita tarbiyah diri. Enggak terjadi sekarang bisa langsung besok itu nikmat, tidak. Itu perlu tarbiyah, perlu latihan. Insya Allah kalau sudah terbiasa, nikmat rasanya sedekah, nikmat sholat, nikmat ta'lim. Jadi berbuat baik nikmat. Dan setelah itu tinggal maintenance. Hati-hati, nanti setan datang bukan anak buah tapi jenderalnya. Oh iya, udah seperti ini jenderalnya datang. Begitu. Tapi insya Allah kita senantiasa minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu nafsul mutmainnah. Demikian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi apa yang telah disampaikan Ustadz jadi ilmu bagi kita semua. Mungkin ada sedikit yang satu pertanyaan kali ya, ada teman yang ingin masih bertanya, bisa disampaikan terkait dengan hawa nafsu. Ini memang sensitif banget ya. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan, penasaran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dalam suatu amal ibadah, kalau kita infak atau apa gitu, dalam hati kita mungkin udah ikhlas, kayaknya udah ikhlas deh Pak ya. Tapi kadang-kadang masih ada dalam hati atau perasaan, ini kayak nggak ikhlas gitu, seperti apa gitu. Apa ragu-ragu, kayak ragu-ragu gitu. Pertanyaannya apa? Dalam hati kita misalnya infak, nah dalam hati kita tuh udah ikhlas gitu, tapi masih ada perasaan kayak itu belum ikhlas gitu. Cara mengendalikan. Nah itu seperti apa? Seperti itu Ustaz. Kenapa bisa begitu? Iya, itu apa itu udah godaan setan atau menghasut bahwa saya itu nggak ikhlas, nanti seperti apa Ustaz? Ini itu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gopean, punya gopean nggak? Ngopel 1000 kali. Gopean. Susah Gopek, gak susah ya, sekarang udah susah ya. 2000. 1000. Ada punya 1000-an? Ada gue. Gopean, coba sini. Aku mau ilustrasi aja. Gopean. Coba maju gini. Gopean. Ini infak ya? Ikhlas ya? Saya minta buat anak yatim. Lumayan buat beli permen. Kira-kira keluar dari ruangan ini, masih ingat gak nih? Ikhlas gak? Kira-kira keluar dari ruangan ini masih diingat gak? Setelah keluar ikhlas, tapi kadang-kadang Ustaz itu timbul, gope aja timbul. Ini coba kan Ingat hati dulu, saya tanya, saya jangan kemana dulu. Gope aja timbul.
Kira-kira dengan GoPay ini timbul nggak? Enggak ya? Timbul nggak? Atau yang lain? Kira-kira? Laung jatuh plending lah bodo amat. Kadang-kadang gitu kan? Naik motor apa begitu. Tapi kalau jatuhnya dompet beda. Gitu. Kadang-kadang pemas 100 ribuan pun begitu loh. Ya dari sini terbang begitu ya. Sementara lagi kencang begitu. Berhenti nggak? Terbang begitu. Sebentar lagi kencang. Semua kencang. Menikmati pemilih dapat 100 ribu. Kan mikirnya ke situ. Maksud saya ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, ketika ini dianggap kecil, maka nggak ada artinya kan. Orang nggak diingat-ingat. Di antum tuh waktu ngasih tuh nganggap sayang soalnya. Anggapnya. Makanya latihan. Di level mana nih? 1000, ini gopek nih, 1000, 10.000, 100. Wow, begitu 50.000, rada inget-inget nih. Sekali-kali impak 500.000. Begitu impak 500.000, masih inget-inget ya. Nggak apa-apa. Begitu infak 50.000 itu enteng. Ngerti nggak maksud saya? Jadi melatihnya kayak gitu. Kalau orang bisa sedekah motor, sepeda yang kecil. Lo motor gue sedekahin apalagi sepeda. Ngerti nggak maksud saya? Nah gitu. Jadi mentarbiah semacam itu. Terapinya semacam itu. Sekali-kali seperti itu. Yakin sama Allah dia akan dibalas. In ahsantum li'an wa in asyatu fala. Kalau itu kejelekan kembali kepada dia juga begitu. Satu itu. Yang kedua memang ikhlasnya ada 3. Satu, infak ikhlas sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Itu kita harus kendalikan. Satu, niatan kita lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena diminta. Makanya bagusnya gini, gua mau jalan nih ya, nanti kalau ada masjid minta sumbangan tengah jalan 10.000 nih gua kasih. Beda sama yang ini ya, jaring ikan tuh begitu, ikannya udah kagak ada pindah ke jalan ya, jaring ikan begitu, terus kita depan kita begitu diberhentiin, kita enak nggak? Cari kan, ada 10.000-an nih. Enakan mana? Nyiapin sama kagak nyiapin? Enteng mana? Enteng nyiapin. Begitu. Jadi kita harus kita siapkan sebelumnya dan ketika kasih. Alhamdulillah. Saya yakin kalau seperti itu nggak diingat-ingat tuh. Kemudian yang ketiga, ya, sibukkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli orang yang kita kasih itu mau ngasih lagi kek, mau kagak kek. Kadang kita berbuat ngitung sih. Sudah berbuat baik apa dia sama saya? Ngitung, emang dagang. Nah, gak usah ngarep. Jadi semata-mata ngarep dari Allah Subhanahu. Ada perasaan itu dari setan betul. Dan nafsu kita. Kita juga potensi jadi setan soalnya. Potensi jadi setan. Jadi kalau orang pelit, kumet, bin kikir alias medit, ya, memang udah jadi setan itu. Jadi terapinya rada susah itu begitu. Jadi seperti itu. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ayat di Baqarah itu ada ayat, saya lupa ayatnya 200 sekian, 260-an. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi pemisahan orang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji ditanam dari 7 tangkai itu 100 biji lagi. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Tuh, ingat ayat itu. Aku tidak tidak balasan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan usah nuntut ya. Dulu gua tolong, sekarang gua minta bantuan gak ditolong, gua nyesel bantu lu gua dulu. Ya Allah. Ketika ngomong begitu, dikasih temannya nolong 1 juta karena sakit, ngomong begitu ya, itu hari itu juga hilang pahalanya. Ya udah, kita minta bantuan aja. Jangan nuntut ngungkit-ngungkit yang sudah ada. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan. Jadi jangan diungkit. 1, ikhlas sebelum beramal, siapkan. 2, ketika ngasih bilang alhamdulillah ya, kita bisa beramal. 3, jangan diingat-ingat apalagi diungkit-ungkit. Bisa sakit kan karena ungkit. Apalagi orang yang dikasih kita baliknya nggak bener, nggak enak. Nggak usah, biarin urusan dia sama Allah. Kita juga urusannya sama Allah, bukan sama manusia. Insya Allah tenang. Ya, terapinya tadi
Sedekahnya kali-kali, jangan yang biasa-biasa. Otak lewat, karena iblis juga ditipu. Nih, mau nipu iblis nih ya, gampang. Ya, ini 500, ini 50.000. Begitu kotak Jumat lewat, ting 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 ini, gue masukin nih, ya. Katanya, udah yang GoPay aja, ya begitu. Begitu dilewat depan kantor gitu ya, langsung masukin yang GoPay-nya, ya. Tarik 50.000-nya masukin, rasain lo blis, gue ketipu lo gitu. Ya kan? Oh ketipu lo gitu, rasain lo gitu. Nah gitu ya. Jadi enak, kita ringankan aja seperti itu. Jadi gak usah sayang-sayang. Kalau kita memang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada saja jalannya. Baik, itu saja. Baik, alhamdulillah tadi apa yang telah disampaikan mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Baik, karena waktu juga kita sudah cukup, tidak memungkinkan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian zuhur kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lupa kan? Sama yang GoPay. Oh iya, karena GoPay. Karena GoPay. Kali-kali 500.000 gitu. Kayak inget-inget lagi. Nah.